warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah akan menjelaskan tentang bab 12 yang tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat dua hal utama untuk mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Yang pertama, kualitas instrumen penelitian, dan yang kedua, kualitas teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti baik secara akademik maupun logistik. Selanjutnya, Nasution mengatakan, dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatu yang mempunyai bentuk yang pasti, masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditemukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam peneliti, karena tujuan utamanya dari peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bermacam-macam teknik pengumpulan data dapat ditunjukkan pada gambar slide tadi, yaitu berupa yang pertama ada observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi atau gabungan. Pertama, pengumpulan data dengan observasi. Macam-macam observasi. Nasution mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan sebagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Macam-macam observasi. Yang pertama, observasi partisipan. Yang kedua, observasi terus dan tersamar. Yang ketiga, observasi terstruktur. Yang pertama, observasi partisipan. Penelitian ini terdapat dengan kegiatan sehari-hari. Orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian sambil melakukan pengamatan peneliti, ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya dengan observasi partisipan ini. Maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang pada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat, peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau sesuatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, observasi tak berstruktur. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah peneliti sudah jelas seperti dalam penelitian kualitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengumpulan data dengan wawancara interview.
Sternberg 2002 mendefinisikan interview sebagai berikut. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya, macam-macam interview ada 3, yaitu wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penelitian atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Kedua, wawancara semi struktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori independent interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta mendapat dan ide-idenya. Yang terakhir, ketiga, wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Selanjutnya, langkah wawancara. Lincoln and Guba dalam Senabiah Faisal mengemukakan data 7 langkah dalam wawancara, yaitu mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu menetapkan pada siapa wawancara itu akan dilakukan. 2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 3. Mengawali atau membuka alur wawancara. 4. Melangsungkan alur wawancara. 5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Selanjutnya, jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Patton dalam Muleong 2002 mengeluarkan 6 jenis pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, pertanyaan tentang pengetahuan, dan pertanyaan yang berkenaan dengan indera. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Salwabiansah dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang alat-alat dalam wawancara. 1. Buku catatan. Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, notebook, yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara. 2. Tape recorder. Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape record dapat mewawancara perlu memberitahu kenapa informasi aplikasi dibolehkan atau tidak. 3. Kamera. Untuk memotret atau penelitian sedangkan melakukan pembicaraan dengan informasi atau sumber data. Dengan adanya foto ini maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih ini terjadi karena penelitian betul-betul melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, mencatat hasil wawancara. Hasil wawancara segera harus dicatat setelah selesai hilang. Melakukan wawancara agar tidak lupa hilang karena wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur, maka penelitian perlu membuat rangkuman yang lebih sintetis terhadap hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, momental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan hari, sejarah kehidupan. Kriteria biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, teks, dan lain-lain. Selanjutnya, triangulisasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulisasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang lebih ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan transkriminasi, maka sebenarnya penelitian pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik mengumpulkan data dan berbagai sumber data.